settingnya di sana. Udah mulai. Nggak boleh. Selamat siang, dokter. Siang. Izin dok, apakah suara saya terdengar, dok? Ya. Suara saya jelas? Siap, dok. Sudah jelas, dok, suaranya, dok. Ya. Baik, dok. Apakah sudah boleh dimulai, dokter? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dokter. Selamat siang juga para penonton Instagram Live hari ini ya. Bagaimana kabarnya semua? Insya Allah semuanya baik ya di puasa ini. Semoga kita semua sehat, selalu sehat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Daura Mangun Pasasi sebagai dokter muda FK Unjani 2017 yang bertugas sebagai moderator IG Live pada hari ini dengan judul Mendadak Tuli Kok Bisa ya. Nah, sebelum kita mulai, sebelumnya saya mau nanya dulu nih, teman-teman pernah nggak sih ngerasa ada telinganya jadi kerasa penuh atau ada penurunan pendengaran? Nah, kalau teman-teman yang pernah ngerasa boleh di komen dulu, biar nanti saya tahu nih teman-teman sebenarnya pernah ngerasa kayak mendadak tuli nggak ya? Ada yang sering, ada yang pernah ya. Udah tahu nggak penyebab sama apa yang harus dilakuin sama teman-teman semuanya? Pernah, oh belum pada tahu ya. Jadi banyak nih teman-teman yang masih belum tahu. Nah, kebetulan banget dan pas di hari ini kita bakal bahas tuntas nih mengenai mendadak tuli. Dan udah ada juga Dokter Yanti Nurmawati, spesialis THT, kepala leher, magister kesehatan, sebagai narasumber live kita hari ini. Nah, beliau juga sebagai dosen di Fakultas Kedokteran Unjani dan juga dokter THT di RS Dustira. Nah, hari ini Dokter Yanti bakal ngebahas secara jelas sama rinci nih mengenai apa itu mendadak tuli, apa itu tuli mendadak. Jadi teman-teman yang punya pertanyaan nanti boleh langsung ditanyakan aja di live komentar. Nah, kita sapa dulu nih untuk dokternya. Selamat siang dokter. Izin dok. Iya. Baik dok, mungkin kita langsung ke pertanyaan pertama aja ya dok ya. Langsung kita mulai dan bahas dari materinya. Jadi sebetulnya apa sih dok mendadak tuli itu? Lalu apa bedanya mendadak tuli dan tuli mendadak? Seperti itu dok. Oke. Terima kasih sebelumnya. Selamat siang untuk semua yang sudah hadir di IG Live pada hari ini ya. Jadi ini kita masih dalam rangka Hari Pendengaran Sedunia ya, yang sebenarnya kita rayakan di bulan Maret ya, tapi sekarang sudah masuk April ya. Di bulan April juga nanti ada peringatan juga ya untuk di bagian pendengaran itu ada Hari Bising, Hari Sadar Bising atau Noise Awareness Day. Jadi masih berkaitan. Biasanya kita bulan Maret April itu banyak kegiatan yang berisi edukasi seputar pendengaran. Nah, tema yang hari ini akan dibahas itu mendadak tuli ya gitu. Jadi tadi Aulia sudah bilang ada mendadak tuli, ada tuli mendadak. Itu sebenarnya dua terminologi yang sama atau tidak? Ya, sebenarnya mendadak tuli itu kan arahnya ke semua gangguan dengar yang onsetnya mendadak ya. Tapi tidak semua gangguan dengar yang onsetnya mendadak itu namanya tuli mendadak gitu. Jadi nanti kita kan tahu ya, telinga kita itu ada bagian-bagiannya ya. Ya, ada telinga bagian luar, ada telinga bagian tengah, ada telinga bagian dalam ya. Nah, nanti akan ada beberapa penyakit yang beda-beda nih lokasinya yang akan menimbulkan gejala tiba-tiba tidak bisa mendengar. Nah, itu yang akan kita bahas ya. Nah, nanti di bagian telinga luar mungkin ada penyakit misalnya serumen, kotoran telinga ya, atau di telinga tengah mungkin ada masalah-masalah gangguan tuba ya, ada cairan kah, atau ada tekanan negatif kah, atau di telinga bagian dalam
ada penyakit-penyakit juga yang bisa menyebabkan gejala tiba-tiba dia tidak bisa mendengar atau tuli mendadak. Nah, yang dimaksud dengan tuli mendadak itu adalah penyakit yang terjadi di telinga dalam, ya, beda dengan penyakit luar. Memang maksudnya sama-sama mendadak, tapi yang disebut tuli mendadak adalah telinga dalam, atau istilah medisnya sebenarnya adalah idiopathic sudden sensory neural hearing loss. Jadi tuli mendadak itu terjemahannya gitu, istilah bahasa Indonesianya untuk idiopathic sudden sensory neural hearing loss, ya. Atau kalau sekarang lagi rame akhir-akhir ini adalah sering disebut dengan stroke telinga, ya. Stroke telinga itu kenapa disebut stroke telinga? Karena memang onsetnya mendadak dan kena saraf, tapi sarafnya saraf di dalam telinga. Beda dengan stroke yang pada umumnya, ya, di mana ada kelainan pada otak disertai dengan defisit neurologis dan seterusnya. Jadi itu yang dimaksud dengan tuli mendadak, ya. Jadi sama-sama mendadaknya, cuman etiologinya, penyebabnya bisa berbeda-beda. Jadi itu yang mau kita bahas, ya, penyakit-penyakit gangguan pendengaran yang onsetnya sama-sama mendadak. Salah satunya tuli mendadak atau sudden deafness tadi, gitu. Baik, Ya, jadi mungkin nanti kita bahas satu persatu, ya, ya. Ya, dok. Baik dok, lalu kan tadi udah banyak ya dok penyakitnya. Lalu timbul pertanyaan lagi dok, bagaimana sih sebetulnya gejalanya gitu? Dan gejala masyarakat, kan masyarakat paling, aduh gejalanya apa ya dok? Sampai kita harus ke dokter. Terus apakah ketika kita tuli mendadak itu harus segera ke dokter atau nggak apa-apa besoknya lagi, nggak apa-apa besoknya lagi, atau seperti apa dok? Ini mau yang mana dulu nih? Mau yang mana dulu? Mau yang tuli mendadak dulu? Ya, tuli mendadak dok. Ya, jadi yang tuli mendadak tadi sudden deafness tadi, ya. Jadi sudden deafness itu mana sih? Nah, ya. Jadi dia kelainannya ada di telinga kita yang bagian dalam, ya. Sebagaimana kita ketahui, telinga kita itu ada telinga luar yang fungsinya untuk menangkap gelombang suara, ya. Kemudian ada telinga liang telinga termasuk telinga luar, ya. Kemudian ada telinga tengah dibatasi oleh gendang telinga, tulang-tulang pendengaran. Kemudian nanti gelombangnya akan masuk ke saraf, ya, ke telinga bagian dalam, yang dia akan mengubah energi gelombang gerak tadi menjadi energi listrik yang teruskan ke otak sehingga kita bisa mendengar, ya. Nah, yang dimaksud dengan sudden deafness adalah proses gangguan yang terjadi di sini, ya, di bagian telinga yang tugasnya mengubah energi suara jadi energi listrik, ya. Nah, gejalanya bagaimana ya? Jadi gejalanya kan tadi sesuai dengan namanya, ya, tuli mendadak. Ya, jadi tiba-tiba dia tidak bisa dengar. Yang disebut tiba-tiba tuh dia bisa menceritakan pada suatu hari dia bisa dengar, dalam waktu yang singkat tiba-tiba dia tidak bisa mendengar, gitu, ya. Jadi memang itu yang kita sebut konsepnya tuli mendadak, ya. Kalau per definisi adalah gangguan dengan sensori neural dengan penurunan lebih dari 30 desibel. Ada 3 frekuensi berturut-turut yang terjadi kurang dari 3 hari, ya. Banyak angka 3-nya di definisinya, ya. Di definisinya itu berarti bisa kita ada DVOAS ini bisa untuk menegakkan diagnosis, gitu, ya, angka 3 itu, ya. Jadi secara klinis pasiennya akan merasa tiba-tiba tidak bisa mendengar atau telinga berdengung. Kebanyakan adalah pada satu sisi telinga, ya. Jadi sebelah telinga tiba-tiba tidak bisa mendengar. Kemudian faktor resikonya sebenarnya ada beberapa, ya. Jadi bisa karena kelainan vaskuler pembuluh darah, ya. Jadi bisa terjadi pada pasien yang hipertensi atau diabetes, ya, yang penyakit yang metabolik. Kemudian bisa juga ada yang pasiennya infeksi virus, ya, itu bisa kita cari. Atau kadang-kadang kita nggak ketemu karena kan namanya idiopatik, ya, kadang-kadang tidak ada faktor resiko, ya. Nah, karena kelainannya ada di saraf, ya, jadi biasanya telinga bagian luarnya itu normal, ya. Kalau kita periksa itu normal semua, tapi dia tidak bisa dengar aja, gitu, ya. Jadi nanti kalau diperiksa itu ada masalah dengan sarafnya, gitu. Jadi gejalanya itu, ya. Jadi tidak ada gejala-gejala yang mengarah ke penyakit-penyakit lain, ya, ke arah kotoran telinga, ya. Tidak ada ke arah telinga tengah, tidak ada batuk pilek, ya. Jadi kalau kotoran telinga tadi mungkin habis kemasukan air, tiba-tiba nggak bisa dengar, itu kemungkinan kotoran telinga. Kalau ada hubungannya dengan batuk pilek, itu biasanya gangguan dengarnya karena otitis media, ya, akut. Atau dia habis naik pesawat, ya, itu biasanya karena barotrauma, ya. Kemudian kalau misalnya dia
habis mendengar suara ledakan, nggak bisa dengar, itu kita sebut trauma akustik. Nah, kalau yang tuli mendadak ini nggak ada itu semua. Jadi kita singkirkan itu semua, tapi pasiennya nggak bisa dengar. Nah, ketika diperiksa, ada gangguan tipe saraf, gitu ya. Periksanya bisa kalau yang sederhana pakai gaputala, penala ya. Kalau untuk adik-adik dokter umum ya, kalian adik koas juga ya, belajar bisa pakai gaputala. Atau kalau sudah datang ke dokter teknik, nanti akan diperiksa audiometri, akan ketemu gangguan dengar tipe saraf. Gitu. Ya, jadi gejalanya memang tidak banyak, gitu, cuma tiba-tiba nggak bisa dengar, ya. Cuman walaupun gejalanya sederhana, dampaknya itu bisa serius. Nanti kita bahas, ya. Gitu. Baik dok, terima kasih banyak. Jadi untuk tuli mendadak itu tadi udah dijelaskan oleh dokter bahwa ya keluhannya tiba-tiba mendadak nggak bisa dengar. Nah, salah satu faktor risikonya tadi sudah disebutkan juga ya dok, ada kelainan vaskular seperti hipertensi, lalu juga tadi ada diabetes atau panca inspeksi virus, dan juga karena ini kelainan saraf jadi telinga luarnya normal. Kalau tadi kan untuk tuli mendadak dok, kalau untuk mendadak tuli itu sendiri seperti apa ya dok sebetulnya? Ya, tadi kan sudah disebutkan ya. Jadi beda antara tuli mendadak dan mendadak tuli. Jadi kita fokus aja ke tuli mendadak ya. Jadi kalau tuli mendadak tadi masalahnya adalah bukan di telinga luar, bukan di telinga tengah, tapi di telinga dalam ya. Kalau yang mendadak tuli bisa macam-macam ya. Bisa dia serumen ya, tiba-tiba dia kemasukan air, masuk serumen ya. Kemudian bisa dia habis batuk pilek ya, habis naik pesawat, habis mendengar suara ledakan, jadi beda. Ya, jadi tidak semua gangguan dengar yang onset yang mendadak itu tuli mendadak ya. Jadi kita sekarang fokus ke tuli mendadaknya dulu ya. Siap dok. Nah, untuk tuli mendadak itu sendiri apakah bisa mengenai anak-anak dok? Dan bagaimana orang tua bisa tahu bahwa anaknya ini terkena tuli mendadak itu sendiri? Ya, jadi tadi kan sudah saya sampaikan ya bahwa memang dia biasanya kena satu telinga ya. Nah, jadi kalau untuk tuli mendadak ini kita sebut dengan kegawat daruratan audiologi ya. Kenapa disebut kegawat daruratan? Karena dia bisa yang terkena itu saraf ya. Kalau terkena saraf berarti beda dengan penyembuhan di bagian tubuh lain ya, bisa permanen gitu. Jadi bahayanya itu, walaupun dia secara klinis mungkin tidak berat ya, hanya sebelah nggak bisa dengar, tapi dia bisa menyebabkan gangguan dengar yang permanen ya, itu bahayanya. Yang kedua, dia kena biasanya pada satu telinga ya. Yang ketiga, ini bahayanya kalau pada anak-anak, karena satu telinga biasanya kalau anaknya nggak ngeh atau orang tuanya nggak ngeh, dia masih bisa dengar dengan telinga sebelah ya. Bisa ada kemungkinan tidak terdeteksi ya. Kalau orang dewasa mungkin agak beda, kanan kiri dia bisa mencari pertolongan. Tapi anak-anak dikhawatirkan kalau memang dia terjadi dan tidak terdeteksi, takutnya nanti terjadi gangguan dengar yang permanen gitu ya. Jadi bisa pada anak-anak ya. Jadi bisa pada anak-anak, kebanyakan mungkin pasca infeksi virus ya, parotitis, itu bisa terjadi kalau mendadak. Nah, izin dok, tadi kan untuk tuli mendadak itu menjadi salah satu kegawat daruratan juga ya di bidang THT. Berarti sebetulnya pertama, kapan masyarakat harus langsung datang ke instalasi gawat darurat? Dan yang kedua, sebetulnya apa yang harus dilakukan pertama kali untuk tuli mendadak itu sendiri dok? Ya, jadi beda ya. Kita sebut kegawat daruratan itu bukan kegawat daruratan yang selama ini kita tahu ya, menyebabkan ancaman jalan nafas kan, mengancam respirasi, mengancam sistem sirkulasi darah dan seterusnya. Jadi beda dengan kegawatannya. Kita sebut kegawatan pada tuli mendadak adalah dia bisa menyebabkan ketulian permanen ya. Jadi memang datangnya tidak ke UGD ya, karena biasanya kalau secara umum UGD itu kan untuk yang pasien memang benar-benar gawat. Jadi bisa datangnya ke poliklinik ya. Cuman memang yang di polikliniknya harus aware terhadap kasus yang namanya tuli mendadak ini ya. Kenapa harus aware ya tadi? Kalau nggak terdeteksi dari awal, bisa permanen gangguan dengarnya ya. Jadi bahayanya itu ya. Jadi cukup datang ke poliklinik segera ya, nggak usah bisa tengah malam harus datang segera sih enggak ya, kecuali memang ada kasus yang cedera karena trauma gitu ya. Tapi
cukup ke poliklinik ya, cuman ya jangan dinanti juga gitu ya. Jadi segera berobat ya gitu. Jadi bisa ke dokter atau ke dokter THT ya. Itu sudah dilakukan tata laksana. Ya, jadi harus diperiksa dulu untuk memastikan, kan harus kita pastikan di gangguan dengarnya tulisan ya. Izin dok, mungkin selanjutnya ke pertanyaan lain dok, yaitu mengenai penyebab mendadak kedua itu tentang serumen dok. Ada pertanyaan, sebenarnya serumen itu apa dan bagaimana dari adanya serumen tersebut bisa menimbulkan gangguan pendengaran itu sendiri dok? Kayaknya biar fokus dulu Aulia ya, dibereskan dulu tuh mendadaknya, kan belum sampai komplikasi ya, dijelaskan aja dulu ya. Jadi kita nggak kesana kesini ya. Jadi tadi kan sudah datang ke dokter ya, nanti dia datang ke dokter, dia akan akan dilakukan pemeriksaan untuk dipastikan ya, nanti akan mendapatkan pengobatan ya, pengobatannya sesuai dengan tuli mendadak, nanti akan diberikan obat-obatan. Memang kadang-kadang kita harus lakukan perawatan ya, dirawat, kemudian dikasih obat-obatan ya, biasanya kita kasih dorongan steroid, sehingga nanti kita upayakan supaya tuli mendadaknya itu bisa pulih ya. Nah, pulihnya adalah kita mengejar yang kita sebut dengan golden period ya. Jadi ada waktu golden period itu adalah waktu di mana dia masih ada peluang untuk sembuh. Jadi walaupun bisa menyebabkan gangguan dengar permanen ya, tapi dia masih bisa disembuhkan selama pengobatannya dilakukan di awal-awal kejadian ya. Nah, berapa lama? Biasanya di 2 minggu pertama ya. Jadi apalagi kalau masih di awal-awal, peluang untuk sembuhnya itu dia lebih besar ya. Kalau dia sudah semakin lama, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, biasanya gangguan dengarnya nggak bisa balik lagi ya. Yang sering terjadi adalah dia gangguan dengarnya itu baru lama gitu ya, udah setahun yang lalu gitu, dia baru datang ya, ketika dia sudah tidak bisa dipulihkan lagi gitu. Jadi memang kuncinya di awal ya. Jadi itu pesannya untuk tuli mendadak ya. Ada penyakit yang namanya tuli mendadak, kemudian faktor resikonya tadi ya, vaskuler, infeksi virus ya, kemudian harus terdeteksi secara dini dari awal ya, dan kemudian dia ada golden periodnya. Jadi kalian sebagai dokter muda ya, nanti jadi dokter umum, harus aware ada penyakit namanya tuli mendadak yang kejadiannya memang berlangsung singkat. Secara klinis pasiennya seperti tidak ada penyakit berat, tapi dampaknya serius karena bisa menyebabkan tuli permanen gitu ya. Jadi dari semua penyakit telinga yang onsetnya mendadak, yang paling berbahaya adalah si tuli mendadak ini ya, yang idiopathic sudden sensory neural hearing loss. Nah, untuk penyakit-penyakit lain yang onsetnya mendadak seperti serumen, seperti OMA, barotrauma atau trauma akustik itu relatif lebih mudah bisa disembuhkan dibanding dengan tuli mendadak tadi ya. Boleh sekarang kalau mau ke serumen, mau nanya apa tentang serumen? Izin dok, jadi tadi kan dikatakan bahwa di tuli mendadak itu ada golden period ya dok ya, dari 2 minggu tadi. Nah, apabila dari golden period itu sudah lewat di golden period itu, apakah tetap bisa sembuh atau kembali dengan baik, atau memang tidak akan sebaik dari golden period itu sendiri dok? Ya, tadi kan dari ini ya, udah dijelaskan bahwa kalau sudah dia lewat golden period, peluang untuk sembuhnya dia lebih kecil ya. Apalagi sudah lewat beberapa bulan ya, 2 bulan dikatakan, 1,5 sampai 3 bulan itu biasanya sudah permanen. Jadi seterusnya dia akan segitu ya. Jadi pentingnya untuk dideteksi secara dini gitu ya. Ya, betul. Baik dok. Selanjutnya tadi dok, untuk yang pertanyaan mengenai dari instrumen tadi. Itu pertanyaannya, jadi sebetulnya instrumen itu apa dok? Dan bagaimana dari adanya instrumen tersebut bisa menimbulkan gangguan pendengaran atau bahkan terjadinya tuli? Ya. Jadi kita bedakan dulu ya tuli dengan gangguan dengar ya. Kalau istilah tuli itu merujuk pada gangguan dengar yang derajatnya berat ya. Gitu. Jadi tidak semua gangguan dengar itu tuli ya. Nah, kalau tadi gangguan dengar yang kita bahas itu adalah penyakit yang terjadi di saraf
telinga, ya. Bahayanya adalah dia bisa menyebabkan gangguan dengar permanen, bisa tidak sembuh lagi, seterusnya, ya. Nah, kalau serumen itu di telinga bagian luar di sini, ya. Jadi dia ada di telinga bagian luar, ya. Sering disebut dengan kotoran telinga, ya. Jadi di liang telinga kita ini ada kelenjar-kelenjar, ya. Kelenjar-kelenjar ini dia akan secara berkala memproduksi sekresi ya, ada produksi hasil kelenjar itu berupa ada cairan, ya, kemudian ada seperti semacam apa ya, seperti serumen lah gitu ya, jadi kayak kalau di tanaman itu seperti getah gitu ya istilahnya ya. Jadi memang akan secara teratur dia diproduksi ya di telinga bagian luar, di sepertiga luar ya. Nah, dia diproduksi memang secara teratur untuk melindungi telinga kita. Jadi memang ada fungsinya ya. Fungsinya untuk melindungi, dia mengandung antibakteri, anti jamur ya, kemudian ada pelumas ya. Kemudian secara natural dia akan bergerak keluar. Ya, nah yang disebut dengan sumbatan serumen adalah serumen yang banyak dan menggumpal sehingga menutup jalur pendengaran sehingga kita tidak bisa mendengar. Itu yang menyebabkan gangguan pendengaran yang disebabkan oleh sumbatan serumen gitu. Ya, jadi walaupun dia bisa mendadak, bisa tiba-tiba dia sedang ada serumen, kemasukan air, serumen itu dia bisa mengembang, menutup seluruh yang telinga. Sama-sama mendadaknya, tapi bukan boleh mendadak, cuman memang dia onsetnya mendadak. Jadi kalau kita periksa dari otoskopi, kelihatan ada sumbatan serumen itu, ya. Baik dok. Jadi kalau misalkan adanya serumen itu dok, kita bisa keluarkan nggak dengan air atau misalkan dengan penggunaan cotton bud kayak gitu dok? Ya, oke. Nah tadi ya lupa saya sampaikan bahwa memang dia produksi dari liang telinga. Ya, secara natural, secara fisiologis telinga kita menghasilkan serumen untuk melindungi. Nah, dia secara fisiologis memiliki mekanisme sendiri untuk keluar, ya. Dengan gerakan rahang, dia akan bergerak sendiri. Jadi liang telinga kita juga ada sistem kayak conveyor belt gitu ya. Kalau di bandara itu kan kopernya jalan gitu. Di liang telinga kita juga begitu, ya. Jadi dia bisa jalan sendiri. Jadi tanpa perlu dikorek-korek, tanpa perlu diapa-apain sama sendiri ya, sama kita sendiri, dia sebenarnya keluar sendiri, diproduksi jalan sendiri keluar, diproduksi jalan sendiri keluar. Yang bikin dia sumbatan biasanya kebanyakan adalah memang karena faktor dikorek-korek ya. Kalau dikorek-korek kita mendorong balik arah serumennya, tadinya keluar jadi ke dalam, bertumpuk sehingga pada suatu ketika sudah cukup banyak tiba-tiba tersumbat atau kemasukan air dia mengembang jadi tersumbat. Nah itu sebut sumbatan serumen. Jadi sebenarnya serumen itu tidak perlu dikorek-korek sendiri, tidak perlu berusaha dikeluarkan sendiri karena secara natural dia akan keluar sendiri tanpa perlu dikorek-korek. Ya. Baik. Jadi untuk serumen itu sendiri bisa keluar sendiri ya dok ya. Ini ada pertanyaan dok dari audiens, dok apakah benar jika penggunaan cotton bud bisa menyebabkan telinga jadi sulit mendengar? Lalu karena saya sering dengar seperti itu, kalau begitu bagaimana cara bersihinnya ya dok? Ya, tadi kan sudah disebutkan ya, memang salah satu faktor sumbatan serumennya karena dikorek-korek, ya. Nah kalau sudah terjadi diapain gitu, dikeluarkan, ya. Tapi dikeluarkan juga harus ke tenaga kesehatan yang kompeten, ya, jangan sama sendiri juga karena kita kan nggak bisa lihat telinga kita ya. Jadi nanti bahayanya kalau dikorek sendiri banyak ya, bisa resiko kembali terdorong, bisa melukai liang telinga, ya, bisa melukai gendang telinga, ya, kadang-kadang malah ada yang kapasnya ketinggalan, gitu ya. Jadi datang ke tenaga kesehatan, ya, dokter umum kan harusnya bisa ya, dokter umum juga bisa membersihkan serumen atau ke dokter THT, ya, gitu. Jadi nanti akan dibersihkan. Kalau dia benar caranya ya dengan visualisasi yang bagus itu tidak susah mengeluarkan serumen gitu ya. Jadi jangan dikorek-korek sendiri ya gitu. Baik dok, izin bertanya lagi dok. Saat ini sedang marak alat pembersih telinga yang ada di online shop. Izin dok, apakah hal itu diperbolehkan ya dokter? Ya, banyak ya sekarang kita kalau lagi buka medsos iklan-iklan lewat-lewat gitu ya di timeline kita ya. Jadi ada yang
macam-macam ya, ada yang pakai lampu ya, ada lampunya, ada yang pakai ulir-ulir, bahkan ada yang pakai kamera gitu ya. Jadi sebenarnya tidak perlu ya. Seperti sudah disampaikan tadi, sebenarnya serumen kan ada fungsinya ya. Jadi tanpa perlu dikeluarkan nggak apa-apa juga ya gitu. Jadi pasti akan ada terus, mau dibersihkan bagaimanapun setiap hari pasti akan ada terus. Itu yang pertama. Jadi prinsipnya tidak perlu dikorek-korek. Yang kedua, kalau sudah menumpuk juga kita tidak usah segala macam dibeli untuk mengeluarkan, karena ya pertama memang tidak perlu dikeluarkan. Yang kedua, belum tentu dia bisa mengeluarkan dengan benar ya gitu. Jadi bahaya justru ya, kayak alat untuk mengorek dari besi, dari logam, itu bisa ada resiko melukai liang telinga, melukai gendang telinga ya. Kadang-kadang kalau sudah melukai gendang telinga itu bahaya ya, karena kita bisa menyebabkan perforasi ya. Kalau perforasi membran timani atau gendang telinga itu kadang-kadang kita perlu tindakan operatif ya, karena bisa menyebabkan infeksi kronis gitu. Jadi tidak perlu ya, termasuk itu apa sih, earwax ya. Earwax itu kan earwax apa sih, candle ya, ear candle salah ya. Jadi ear candle itu juga tidak perlu ya. Jadi kalau ini kan kita suka lihat ya, dibakar gitu ya pakai lilin, itu sebenarnya kalau di bidang THT kita tidak menyarankan ya. Kenapa? Karena kita mengirimkan panas ke liang telinga, itu bisa menyebabkan luka bakar di liang telinga yang pertama. Yang kedua juga tidak mengeluarkan serumennya tetap aja ada di dalam ya. Atau kalau tidak ada serumen justru dia bisa melukai liang telinga, melukai gendang telinga ya, menyebabkan luka bakar, justru itu berbahaya. Jadi tidak perlu kita berusaha untuk membersihkan liang telinga ya. Toh secara natural liang telinga memiliki mekanisme sendiri ya untuk membersihkan dirinya sendiri. Jadi hati-hati dengan iklan-iklan seperti itu ya. Daripada beli-beli alat-alat seperti itu, ya sekalian aja datang ke dokter THT lebih aman gitu ya, tidak menyebabkan komplikasi macam-macam ya. Baik teman-teman, jadi daripada beli di Allshop langsung aja ke dokter Yanti gitu ya. Dokter THT bisa di mana aja, dokter umum juga bisa ya. Dokter umum juga jadi punya kompetensi untuk membersihkan serumen ya. Baik dok. Jadi tadi kesimpulannya tidak perlu ya dok untuk sendiri, karena takutkan tadi belum tentu bisa mengeluarkan dengan benar, dan juga takutnya ada luka, laserasi ataupun bahkan perforasi. Pertanyaannya dok, kalau misalkan ada seseorang yang sudah dibersihkan nih dok dari serumennya, apakah nanti harus kontrol lagi untuk ke dokter, atau tidak usah menunggu beberapa bulan saja karena serumen itu bakal ada sendiri seperti itu? Ya, jadi memang serumen itu kan diproduksi setiap hari ya. Jadi karena dia mekanisme proteksi akan ada lagi ya gitu. Jadi kadang-kadang untuk pasien-pasien tertentu yang cenderung penuh, kita sarankan setiap 6 bulan sekali datang untuk dibersihkan. Jadi reguler aja teratur ya, kecuali ada keluhan ya pasti berobat. Tapi untuk yang untuk pembersihan serumen biasanya kita sarankan setiap 6 bulan dibersihkan ya. Tapi tidak semua orang ya, banyak juga yang memang pembersihan naturalnya itu bagus sekali sehingga tidak ada sumbatan. Sebenarnya banyak ya, di populasi itu banyak yang sebenarnya tidak menumpuk tanpa dibersihkan, tanpa tindakan apapun juga itu banyak. Jadi kita lihat biasanya kalau memang dia cenderung penuh, biasanya kita sarankan 6 bulan sekali untuk datang ke dokter atau dokter THT untuk dibersihkan ya. Baik dok, jadi tadi reguler teratur dibersihkannya ini 6 bulan sekali ya buat teman-teman juga. Terus dok, izin dok, kalau misalkan ternyata dari serumen ini masih terus ada, selain dari gangguan pendengaran itu sendiri, bisa terjadi komplikasi apa nggak dari serumen ini? Sebenarnya serumen yang tidak diapa-apakan ya, artinya kita perlakukan telinga kita dengan natural, sebenarnya tidak ada komplikasi apapun ya. Justru yang bikin komplikasi adalah tindakan yang dilakukan untuk mengusahakan serumennya keluar ya, mengorek dengan cotton bud, kadang-kadang dengan lidi, kadang-kadang dengan peniti, kadang-kadang tadi dengan alat-alat yang dibeli sendiri ya gitu. Jadi justru tindakan-tindakan seperti itu yang menimbulkan komplikasi. Kalau tidak ada tidak ada manipulasi apapun, biasanya serumen tidak menyebabkan komplikasi apapun.
Jadi itu fisiologis ya. Jadi tidak usah terlalu berusaha untuk mengeluarkan serumen. Nah, izin dok, untuk serumen mungkin tidak ada lagi pertanyaan dari Ya, audiens. nanti kita tunggu dari audiens ya. Ya. Topik Jadi, berikutnya. ini dok mungkin kita beralih ke mendadak tuli lain dok. Ini ada pertanyaan juga dok. Salah satunya pertanyaannya adalah izin bertanya dok, selain tadi ada faktor risiko seperti infeksi, diabetes, apakah telinga berdenging setelah menonton konser musik dapat mengarah ke tuli mendadak atau hanya mendadak tuli? Itu dok. Ya, ya. Nah tadi kan kita sudah bilang ya, ada yang satu jenis lagi ketulian yang onsetnya mendadak, tapi pencetusnya suara keras. Nah itu namanya bukan tuli mendadak, itu namanya trauma akustik. Ya, trauma akustik itu cedera pada telinga dalam atau sel rambut yang disebabkan oleh suara yang intensitasnya tinggi. Ya, biasanya yang klasik itu suara bom, suara ledakan, ya, termasuk konser ya. Kalau kamu habis nonton konser terus berdirinya di depan pengeras suara misalnya semalaman, besoknya tiba-tiba dia berdenging atau nggak bisa dengar, nah itu kita sebut dengan trauma akustik ya. Jadi beda dengan tuli mendadak. Bedanya di mana? Kalau pada tuli trauma akustik, gangguan dengarnya itu dia hanya kena satu frekuensi ya. Jadi kita tahunya dari pemeriksaan audiometri. Kalau tuli mendadak itu hampir semua frekuensi turun, jadi kayak sebelah turun dibanding sebelahnya beda ya. Tapi kalau trauma akustik hanya satu frekuensi, yaitu frekuensi 4000 ya. Itu nanti kita ketahui dari pemeriksaan audiometri ya. Jadi nanti kalau ada pasien datang sebelah nggak bisa dengar, nah kita tanya faktor apa saja yang terjadi sebelum keluhan ya. Kalau memang dia habis pulang dari konser, kemungkinan besar itu trauma akustik gitu ya. Jadi memang sama-sama mendadaknya, tapi beda penyakitnya. Kalau trauma akustik dia hanya satu frekuensi yang turun. Nah kalau trauma akustik bisa permanen nggak? Bisa juga ya. Tapi biasanya kalau trauma akustik itu dia ada 2 tahap ya. Fase temporary, ada fase permanen ya. Kalau cuma 1 kali paparan biasanya cepat diobati, ada kemungkinan dia pulih segera ya. Tapi kalau dia sangat berat atau tidak diterapi atau memang dia berulang-ulang ya, misalnya orang yang memang kerjanya dengan bom, misalnya dia kerja di peledakan pasir, nah ini trauma akustik terus berulang lama-lama dia juga bisa jadi permanen gitu ya. Jadi kalau trauma akustik memang kalau di hari-hari awal diobati sama dengan tuli mendadak juga, kalau hari-hari pertama diobati masih ada kemungkinan untuk sembuh ya gitu. Jadi itu karena dia beda etiologi ya, etiologinya karena suara bising. Nanti kita kelihatan dari pemeriksaan audiometri. Nah, itu juga masuk ke mendadak tuli sebenarnya ya, cuman bukan tuli mendadak tapi trauma akustik gitu. Ya. Jadi beda penyakit tapi mirip, dua-duanya kena saraf tapi penyebabnya beda dan jaringan yang terkena juga beda. Gitu. Baik, terima kasih dok. Jadi tadi untuk jadi kita udah 3 kasus ya, ada tuli mendadak, ada serumen, ada trauma akustik. Coba. Jadi Ibu Salsa udah kejawab ya. Jadi sering trauma tadi itu trauma akustik ya. Jadi cedera telinga dalam karena intensitas suara yang tinggi. Ini ada pertanyaan lagi dok. Izin. Saya pernah mendengar dok jika ada trauma akustik bisa membuat perforasi pada genang telinga. Lalu bedanya perforasi genang telinga karena trauma akustik dan karena infeksi itu apa ya dok? Pertanyaan dari Ibu Rahman. Ya. Jadi ada lagi ya yang infeksi. Tadi kita belum bahas ya tentang infeksi telinga tengah ya, yang bisa bikin genang telinganya perforasi itu juga konsepnya bisa mendadak gangguan dengar ya, nanti kita bahas. Nah yang ditanyakan sekarang ada perforasi ya pada trauma akustik. Jadi trauma akustik itu memang yang khas dia disebabkan oleh suara keras ya, terus langsung cedera ke saraf ya. Jadi langsung dari suara keras itu masuk ke perusak sini tanpa merusak pelihan telinga, tanpa merusak gendang telinga. Tapi bisa juga pada kasus-kasus tertentu, misalnya ledakan bomnya disertai serpihan-serpihan bomnya kan. Biasanya kalau bom itu ada macam-macam ya, ada logam, ada paku, ada apa gitu ya. Bisa saja dia juga ada kerusakan mekanik sehingga membran tiparinya robek ya, bisa juga ya. Atau tanpa suara keras misalnya dia kepukul, membran tiparinya robek juga bisa. Nah bedanya
kalau dia robek karena trauma, kita sebutnya perforasi karena trauma ya. Jadi biasanya ciri khasnya adalah dia, ini misalnya ini membran timpani ya. Nah, nih dia misalnya dia robek ya. Nah, kalau membran timpani robek, ibarat kita, bentar ya. Nah, ibarat kita ini nah, kita bisa lihat dia robeknya tidak teratur dan ada jaringan yang nih, yang kayak begini, ya, yang kiwir-kiwir begini. Nah, pada perforasi kanan ini bolong kan, tapi kan masih ada ini nih. Nah, ini ya. Nah, si jaringan ini kan masih ada di sini, ya. Jadi dia kalau vaskulernya bagus, jaringannya tidak ada masalah dengan vaskuler, dia biasanya ada harapan untuk menyembuh, nutup lagi, gitu. Beda dengan kalau dia perforasi karena infeksi. Kalau karena infeksi, biasanya perforasi terjadi karena ada faktor, kan ada cairan dulu, ya, ada cairan di telinga tengah, ya, di sini, ya. Kemudian nanti dia akan menekan pembuluh darah, ya, menekan pembuluh darah, dia akan menyebabkan iskemik. Sudah iskemik, jadi nekrosis. Jadi jaringan yang bolongnya itu dia ada bagian yang mati, jadi hilang. Nah, bolongnya seperti ini, ya. Jadi sisa jaringannya, kiwir-kiwirnya itu nggak ada, ya. Jadi ujung sama ujung perforasinya dia jauh nih, nggak ketemu. Jadi lebih mudah untuk nutup sendiri, walaupun bisa, ya. Kalau bagus, ada harapan untuk menyembuh, ya. Beda kalau karena trauma. Jadi kalau karena trauma biasanya tepinya, biasanya tepinya teratur, bolong bulat gini, ya. Kalau karena trauma biasanya tepinya tidak teratur dan ada darah-darahnya, ya, jadi ada vaskulernya. Jadi harapan untuk menutupnya lebih besar dibanding yang karena infeksi. Nah, tapi apa selalu menutup? Ada juga yang tidak menutup, ya. Kalau dia terjadi infeksi, ya. Jadi kalau gendang telinga bolong, dia rentan infeksi, ya. Kalau kemasukan air, gendang telinga utuh, airnya kan pasti keluar lagi. Tapi kalau sudah bolong, bisa masuk, bisa menyebabkan infeksi. Atau flu atau pilek, dia bisa menyebabkan infeksi, sehingga si perforasi ini, ya, bisa gagal menutup. Nah, itu juga bisa jadi perforasi yang menekan. Jadi kalau ada perforasi karena trauma, pastikan dia tidak ada air masuk, tidak ada infeksi saluran nafas. Tujuannya apa? Memberikan waktu kepada membran timpani yang terluka ini untuk menyembuhkan dirinya sendiri, ya. Kalau bisa dijaga tetap kering, tidak banyak manipulasi, tidak ada flu, tidak ada pilek, tidak kemasukan air, kemungkinan besar untuk menutup sendiri itu peluangnya besar, gitu, ya. Jadi itu yang harus diketahui, ya. Jadi kalau karena infeksi yang memang harus diobati infeksinya, ya. Ya, dok. Nah, izin dok, ini banyak pertanyaan sebentar dok. Ini ada sambungan dulu dari Ibu Febram. Nah, untuk trauma akustik sendiri bisa kembali sembuh pendengarannya nggak ya dok? Apakah ada golden period kayak tadi? Nah, itu dok. Iya, sebenarnya ada ya. Jadi kita kalau untuk trauma akustik di hari-hari awal hampir sama dengan turun mendadak, ya. Cuman memang lebih berat turun mendadak gejalanya. Kenapa? Karena seluruh frekuensi turun. Kalau trauma akustik hanya satu frekuensi, 4.000 aja, ya. Jadi biasanya gejalanya nggak budek gitu ya. Jadi biasanya pasien bening atau dia jadi sulit menangkap pembicaraan, ya, karena ada satu frekuensi yang hilang. Jadi dia kata-kata tuh jadi nggak jelas karena ada beberapa konsonan yang nggak nyampe. Jadi kita ngomong kata-kata tuh kayak kita nulis typo gitu, ya, karena huruf-hurufnya ada yang hilang. Nah, seperti itu, ya. Nah, kemudian bisa ada golden period bisa sama dengan pulih mendadak, ya. Jadi dari penelitian dosen kalian juga, ya, Dr. Sigit sudah melakukan penelitian pada tentara yang latihan menembak, ya. Jadi cut off point-nya itu 3 minggu, ya. Jadi 3 minggu pertama diobati, biasanya trauma akustiknya pulih lagi, balik lagi, gitu. Jadi memang masih bisa, ya. Jadi sama lah, mungkin 2 minggu pertama diobati dengan baik, biasanya pulih lagi, gitu, ya. Apalagi kalau cuma 1 kali paparan, ya. Beda kalau berkali-kali paparannya. Sekarang menembak, besok nembak lagi, belum sempat memulihkan diri, dia udah kena lagi, kerusakan nanti lebih kecil peluang untuk sembuhnya, ya. Tapi kalau misalnya lagi nggak sengaja lewat ada bom, itu kan cuma 1 kali paparan, jadi lebih besar peluangnya untuk pulih, ya, trauma akustik, ya. Kecuali udah lama gitu, udah lama biasanya agak susah, ya.
Baik, Ibu Febram tadi sudah terjawab ya. Untuk golden periodnya ada 3 minggu pertama. Jadi tadi bisa kalau misalkan diobati dengan benar. Nah, timbul pertanyaan lanjutan, Dok. Jadi untuk tata laksananya atau pengobatannya itu sebetulnya untuk trauma akustik itu bagaimana ya, Dok? Ya sama ya. Jadi karena dia ada inflamasi ya, bising itu menyebabkan dia vasokonstriksi pembuluh darah ya. Vasokonstriksi pembuluh darah menyebabkan iskemik ya. Iskemik kalau dibiarkan terlalu lama menyebabkan nekrosis ya. Jadi jaringan sel rambutnya mati. Jadi ada juga reaksi oksidasi. Jadi biasanya tata laksana yang kita berikan adalah mengatasi inflamasinya ya, obat-obatan antiinflamasi. Kemudian dia karena ada vasokonstriksi, biasanya kita kasih obat-obatan untuk melebarkan pembuluh darahnya ya. Kemudian karena dia ada juga teori reaksi oksidasi, biasanya kita kasih obat-obatan golongan antioksidan gitu. Ya, tentu sambil pemantauan ya, diperiksa lagi secara berkala gitu modalitasnya ya. Mungkin ini untuk Ibu Febram sudah terjawab ya. Ini pertanyaan untuk trauma akustik di audiens sudah nggak ada. Mungkin lanjut, Dok, ke infeksi telinga tengah ya, Dok. Baik, Dok, ini ada pertanyaan dari Ibu Safira, dilanjut sekali. Kalau misalnya ada batuk pilek, kenapa ya, Dok, sering tiba-tiba ngerasa budek katanya, Dok? Seperti itu, Dok. Ya, ini kita ke penyakit berikut ya. Tadi kamu belum sempat bahas tapi udah ditanyakan ya. Jadi tadi kita sudah bahas tentang tuli mendadak, saraf, trauma akustik lainannya di saraf, surumen di telinga luar. Nah, sekarang ke telinga tengah ya. Telinga tengah ini adanya di setelah liang telinga, gendang telinga, nah ini ada ruangan yang kita sebut dengan telinga tengah. Ciri khas telinga tengah adalah dia ada hubungan dengan tuba Eustachius yang nyambung ke saluran nafas ya, jadi ke arah nasofaring. Nasofaring itu ada di belakang hidung kita gitu ya. Nah, jadi kalau ada penyakit yang telinga yang muncul setelah penyakit hidung, penyakit tenggorokan, berarti masalahnya adalah ada di telinga bagian tengah ya. Nah, ini yang klasik adalah otitis media akut ya. Otitis media akut adalah infeksi di telinga tengah atau selakutan di telinga tengah, mukosa telinga tengah ya, yang diawali oleh adanya gangguan fungsi tuba pada infeksi saluran nafas. Jadi awalnya batuk atau pilek menyebabkan gangguan fungsi tuba sehingga terjadi infeksi telinga tengah. Nah, nanti pasiennya gejalanya itu habis pilek telinganya kok jadi budek atau telinganya jadi sakit atau ngepek kalau orang Sunda bilang ya, karena tubanya terganggu. Nah, biasanya itu yang terjadi, lagi batuk pilek kupingnya penuh ya. Itu sering terjadi pada usia anak-anak ya. Kenapa? Karena pada usia anak-anak tubanya nggak kayak gini. Ini kan tubanya agak ini ya, ke atas gitu ya. Kalau pada anak-anak dia landai ke samping ya, pendek, lebar ke samping, jadi lebih dekat jaraknya dengan hidung. Ditambah anak-anak memang lebih sering pilek ya, jadi mudah menular kan anak satu pilek sebenarnya temennya ikut pilek ya, apalagi kalau dia kumpul sama anak-anak ya, misalnya di playground atau di sekolah gitu ya. Jadi otitis media akut itu banyak terjadi pada anak-anak ya. Gejalanya itu bisa nyeri, terus tiba-tiba nggak bisa dengar yang diawali oleh batuk pilek ya, kemudian tambah lama nyeri tambah hebat, tiba-tiba keluar air, jadi bisa menyebabkan perforasi tadi yang kita bilang ya. Kalau cairannya penuh di telinga tengah menyebabkan iskemi, membran timpani, kemudian nekrosis sehingga cairannya keluar. Nah, itu yang kita sebut dengan otitis media akut ya. Kalau dia keterusan ya, misalnya udah kan jadi bolong nih ya, bolongnya tidak berhasil menyembuh, terus nanti bisa menyebabkan kronisitas. Kronisitas itu jadi keluar terus menerus. Kalau lebih dari 2 bulan kita sebut OMSK atau congean gitu. Jadi itu yang terjadi penyakit telinga tengah, otitis media akut bisa berlanjut jadi OMSK. Baik, Dok. Jadi untuk Ibu Febram ini ada pertanyaan, berarti sama nggak ya, Dok, dengan congean? Jadi udah terjawab ya, Ibu Febram? Nah, ya, kalau masih akut kita sebut otitis media akut, infeksi telinga tengah. Kalau OMSK itu bahasa awamnya congean. Congean itu kalau dia berlangsung lebih dari 2 bulan gitu ya. Jadi terjadi karena oma yang menyebabkan membran timpaninya bolong, kemudian terjadi kronisitas. Yang bikin jadi kronis apa? Apakah semua oma jadi OMSK? Belum tentu. Ada faktornya ya. Bisa karena memang dia terus kemasukan air ya, hygiene-nya kurang, atau dia rajin korek-korek menyebabkan infeksi,
atau bolak-balik batuk pilek, ya, sehingga membran timpaninya jadi gagal melakukan penyembuhan, ya, terus saja jadi dilewatin sekretnya, jadi lubangnya nggak berhasil nutup, gitu. Jadi faktor hygiene. Jadi kalau sudah ada perforasi, kita sarankan tidak boleh dikorek-korek, tidak boleh kemasukan air. Hindari batuk pilek, ya. Kalau batuk pilek kan biasanya ada faktor ya, bisa karena faktor makanan, ya. Jadi biasanya kita orang jangan sering jajan es, ya. Kalau anak-anak jajan makanan minuman yang bikin batuk, ya, itu kalau pada yang korporasi bisa menyebabkan MSK, ya, gitu. Jadi faktor-faktor itu harus dihindari dari oma, tidak berkembang menjadi OMSK. Kenapa tidak boleh OMSK? Kan tidak boleh sih. Apa bahayanya OMSK? Ya, OMSK itu kalau berlangsung terus dia bisa berkomplikasi. Ya, kita bisa lihat nih, lihat telinga tengah. Ya, telinga tengah itu kan dekat sekali dengan otak. Nih, ya, batasnya cuma tipis. Jadi pada penyakit infeksi telinga tengah yang berlangsung kronis bisa infeksinya naik ke atas sehingga menimbulkan gejala ke otak, bisa menyebabkan abses otak, ya, infeksi meningitis, ya, infeksi-infeksi lain ke otak, atau dia menyebar ke dalam, ya, dia kena dengan alat keseimbangan kita ini, alat keseimbangan, ya, menyebabkan mesin berputar, jadi namanya labirinthitis, atau dia kena ke korea, ke rumah siput, tulinya jadi tuli saraf, malah tadinya tulinya konduksi, ya, jadi kena tuli saraf. Atau dia di sini kan ada nervus 7, ya, nervus untuk penggerak wajah, ya, satu sisi wajah. Kadang-kadang orang MSK datang dengan muka mencong, ya, atau ke tulang-tulang dalam, jadi mastoiditis. Kadang-kadang ada abses sampai ke leher dan seterusnya. Jadi MSK itu bisa menyebabkan banyak komplikasi, gitu, ya. Baik dok, jadi tadi untuk Ibu Febram pertama bisa hindari batuk pileknya Ibu ya, terus jangan kemasukan air, jangan jajan es gitu. Nah tapi dok ini nanya lagi dok, sering kan tadi OMSK udah ada komplikasi-komplikasinya, bisa kayak ke otak, lalu ada keluhan mencong. Terus bertanya lagi dok, kalau misalkan alergi dok, kalau pagi-pagi suka batuk-batuk itu bisa juga jadi OMSK nggak ya dok katanya? Ya, jadi memang jadi kalau memang dia tidak ada riwayat keluar cairan yang berarti meningkat yang nggak bikin OMSK, ya. Jadi alergi mungkin bisa jadi OME namanya, ya. Kalau pada membran timpani yang masih utuh, alergi bisa menyebabkan yang kita sebut dengan otitis media efusi. Beda dengan OMA, beda dengan OMSK. Otitis media efusi itu dia terkumpul cairan di telinga tengah, karena tubalnya biasanya pada orang alergi itu dia lebih tebal mukosanya, ya. Jadi ada sumbatan gitu, sehingga drainase tubalnya nggak bagus, ya. Secara normal kan kita setiap menelan atau menguap kan terbuka tuba kita, ya, ada ventilasi udara masuk plong kupingnya, atau kalau ada cairan dia bisa keluar. Nah pada orang dengan alergi biasanya tubanya lebih sempit karena ada penebalan mukosa, sehingga gampang terkumpul cairan, jadi rasa kesumbat. Itu namanya otitis media efusi, ya, tertahannya cairan. Jadi gejalanya rasa kesumbat kronis gitu, ya, nggak plong gitu, ya, tapi tidak ada keluar cairan. Nah sekarang kasusnya kalau dia pernah ada oma, perforasi, ya, tapi orangnya punya alergi, nah itu juga biasanya dia menghambat penutupan tuba karena penutupan perforasi, ya, karena fungsi tubanya tidak bagus. Jadi memang harus benar-benar kita kontrol alerginya pada orang dengan perforasi membran timpani supaya nanti nggak jadi OMSK gitu. Jadi memang ya telinganya dijaga, alerginya harus terkontrol juga. Jadi ada dua faktor, karena memang alergi bisa menyebabkan kronisitas, ya. Jadi oma perforasi, kemudian dia punya alergi, bisa jadi faktor risiko berkembang menjadi OMSK. Jadi memang dua-duanya harus dikontrol, ya. Baik, terima kasih dok. Jadi mungkin satu pertanyaan dari audiens lagi, terakhir mungkin untuk yang infeksi telinga tengah ya dok. Izin bertanya dokter, berarti apakah ada perbedaan untuk pencegahan pada infeksi telinga tengah yang sudah congean atau keluar airnya dan yang tidak keluar airnya dari Ibu Rahman? Ya. Jadi memang ada, ya, ada dua, ya. Jadi kalau dia congean, ya, artinya dia terus keluar cairan, ya. Yang pertama kita cari dulu penyebab kenapa dia terus-menerus keluar, ya. Apakah memang infeksinya itu dia sudah meluas sampai ke tulang mastoid, ya. Jadi biasanya kita lakukan foto ronsen, ya. Dilakukan foto ronsen, kalau memang infeksinya ternyata sudah sampai tulang, memang biasanya basah terus, ya, gitu. Nanti kita foto ronsen, bila perlu dioperasi mastoidnya sehingga dibersihkan, fokus infeksinya dibersihkan, namanya operasi
mastoidektomi, ya diobatin, ya. Atau nanti ada faktor lain yang imunitasnya turun, misalnya ada penderita diabetes atau pada imunokompromis yang lainnya, itu kita obati, ya, sambil mengobati telinganya. Jadi faktor resiko utamanya kita obati, ya, gitu. Kalau dia tidak keluar air kan artinya hanya perforasi aja, ya. Kalau hanya perforasi dan kalau sudah kita periksa tulang mastoidnya ternyata bagus, nah si perforasinya bisa dilakukan operasi untuk menambal gendang telinga, ya, bila secara natural dia tidak berhasil menutup. Jadi bisa kita lakukan operasi namanya timpanoplasti. Artinya merekonstruksi gendang telinganya, ya, tujuannya ya supaya intak lagi. Tapi kalau disertai cairan, kita pastikan dulu sumber cairannya harus bersih. Karena percuma kita lakukan timpanoplasti, tapi masih ada infeksi di dalamnya, nanti nggak berapa lama tambalannya jebol lagi, bolong lagi, gitu. Jadi itu bedanya, ya. Kalau yang dia tanpa cairan, bisa kita lakukan timpanoplasti atau istilah awamnya tambal gendang telinga lah, gitu. Jadi bisa ditambal supaya intak lagi, ya. Tapi kalau memang congengan ada infeksinya harus kita bersihkan, ya. Diobati secara adekuat. Kalau perlu operasi, ya. Kemudian dicari faktor risiko kenapa dia bisa kronis. Baru setelah kering, tidak ada lagi cairan, ya, bagus, tulang semua bisa dilakukan timpanoplasti. Jadi fokusnya tujuannya beda, gitu, ya. Baik, terima kasih banyak dokter. Izin dok, apakah untuk infeksi telinga tengah dicukupkan dok? Ya, cukup ya. Nanti kalau ada pertanyaan kita sudah cukup. Sudah selesai. Ya, intinya, betul. Jadi intinya adalah kalau memang ada congean, ada infeksi telinga tengah, jangan diobati sendiri. Tetap kita harus ke dokter, ya. Nanti dokter kan melihat dengan jelas dengan otoskop, ya. Kalau dia kadang-kadang pasien itu suka beli obat-obatan tetes sendiri, ya. Kadang-kadang penyakitnya di dalam tapi kasih obat tetes kan nggak akan kena juga, ya. Dan obatnya juga belum tentu sesuai karena pakai obat tetes sembarangan belum tentu cocok dengan penyakitnya. Kadang-kadang muncul komplikasi, ya. Obat-obat tetes tertentu kan ada yang efeknya ototoksik, ya, meracuni ke saraf, jadi nanti ada tulis saraf. Atau kadang-kadang kalau kita kasih antibiotik tetes telinga yang tidak sesuai indikasi, yang muncul malah infeksi jamur kadang-kadang, ya. Jadi nggak boleh sembarangan kasih obat tetes, itu aja. Jadi harus berobat ke dokter supaya obatnya sesuai dengan penyakitnya, ya. Baik dok, terima kasih banyak dok. Izin dok, mungkin beralih ke pembahasan yang terakhir dok, mengenai ini juga ada yang bertanya juga ya dok ya. Izin bertanya dokter, ini kita sudah beralih ke mekanisme penyakit yang lain ya. Kalau saat naik pesawat itu telinga saya suka sakit dan jadinya kayak kurang mendengar. Itu kenapa ya dok katanya dari Ibu Zalfa? Itu yang tersebut dengan barotrauma, ya. Itu juga onsetnya sama-sama mendadak, tapi kan jelas ya dari anamnesis dia lagi naik pesawat sakit kuping, ya. Jadi kalau pada saat naik pesawat itu kita kan berada di ketinggian, ya. Di ketinggian itu tekanan udaranya lebih tinggi, ya. Pada saat take off atau landing tekanan udara sekitar itu lebih tinggi, sehingga tekanan udara kan nanti akan diikuti oleh telinga luar, ya. Sehingga telinga tengah, ya, relatif akan lebih negatif, ya. Nah, secara normal sebenarnya kita punya mekanisme untuk menyeimbangkan, ya. Kalau kamu suka naik pesawat kan kadang-kadang suka dikasih permen, ya, pelonggarnya, ya, gitu. Dikasih permen itu sebenarnya tujuannya adalah bukan supaya kamu senang mendapat permen, bukan, ya. Tujuannya kita makan permen adalah ada proses menelan. Ketika menelan tuba kita terbuka. Nah, ketika tuba terbuka terjadi ekualisasi, menyeimbangkan tekanan telinga luar dengan telinga bagian tengah, sehingga sakit kupingnya, ya, tidak terjadi barotrauma. Nah, kenapa bisa tetap terjadi barotrauma? Itu terjadi kalau mekanisme untuk membuka tubanya gagal, ya. Misalnya pada orang yang sedang flu, lagi flu, kupingnya bagus, atau memang gangguan fungsi tuba pada pasien dengan alergi, misalnya, ya, tadi Ome, ya, dia lagi nggak di pesawat aja Ome misalnya, naik pesawat lebih negatif lagi, gitu. Jadi memang harus dikenali dulu faktor resikonya sebelum naik pesawat, ya. Jadi kalau lagi flu makan obat flu dulu, ya. Atau memang dia punya alergi, ya kasih depomaskan dulu atau apa obat-obatan untuk membuka tuba. Atau pada anak-anak, ya, pada anak-anak dia lebih cenderung lebih cepat menutup tubanya pada saat di pesawat. Kan kita sering dengar cerita, ya, di pesawat ada anak atau bayi nangis sepanjang perjalanan, ya, biasanya itu karena barotrauma, ya. Jadi dia gagal menyeimbangkan tekanan telinga tengahnya dengan lingkungan sekitar sehingga nyeri, ya. Jadi memang gejalanya
khasnya itu nyeri dan gangguan dengar atau telinga berdengung atau telinga tersumbat saat naik pesawat. Ya, tapi selain di pesawat di ketinggian juga di kedalaman air, ya, misalnya menyelam, ya habis menyelam atau dia diver, gitu ya, suka diving, terus kupingnya jadi sakit, itu juga bisa terjadi barotrauma, gitu, ya. Jadi itu yang terjadi pada barotrauma, sama-sama mendadak, tapi kan jelas, ya, ceritanya, konsepnya jelas ketika naik pesawat, ketika di kedalaman, ya, atau kadang-kadang naik gunung, ya, itu juga terjadi, ya. Jadi ketinggiannya bukan di pesawat, jadi mendaki gunung, naik gunung, atau naik mobil lama gitu, jauh gitu, kadang-kadang ada gangguan tekanan di telinga tengah. Jadi sama-sama mendadaknya, cuma dia sekarang masalahnya ada di telinga bagian tengah gitu, ya. Jadi beda lagi ceritanya gitu. Izin dok, terima kasih banyak dok. Ini ada lagi pertanyaan dok. Berarti apakah ada yang bisa kita lakukan saat berpergian ke tempat tinggi agar tidak timbul keluhannya ya dok? Tadi Ya, mungkin udah disebutin ya, obat-obat. ya, jadi ya itu pastikan dulu kalau ada faktor risiko diobati dulu. Kalau pada anak atau bayi ya biasanya kan disarankan untuk disusui, ya. Disusui itu ya tujuannya supaya dia ada proses menelan. Ketika menelan kan tubuhnya kebuka terus, ya, sehingga tekanan negatif di telinga tengah bisa dihindari, ya, kalau pada bayi ataupun anak, gitu ya. Jadi kadang-kadang ada juga pakai penutup telinga boleh, ya, gitu, ya. Tapi ya memang proses tuba ini yang memegang peranan, gitu. Jadi pada yang normal tidak ada masalah sih, kita pasti secara otomatis kalau kita telinga mulai kumang kan kita pasti dalam atau mual, sehingga kuping kita plong, gitu. Jadi itu secara natural kita lakukan, gitu ya. Jadi kan nggak semua pesawat itu dari pilot sama penumpang semua barotrauma, ya, karena sebagian besar kita berhasil melakukan evaluasi. Jadi hanya terjadi barotrauma kalau memang sedang ada masalah di tuba, ya, ada senak pilka, sedang ada masalah di hidung atau punya alergi, ya. Jadi itu yang harus dikenali sebelum naik pesawat. Baik, jadi itu ya untuk Ibu Rahman. Jadi kalau misalkan ada alergi, ada obat yang memang biasa digunakan juga boleh digunakan. Izin dok, mungkin waktu sudah tidak terasa, sudah hampir 1 jam. Tapi ada pertanyaan terakhir yang mungkin out of topic dok, maksudnya tidak di pembahasan tadi. Apakah diperbolehkan dok? Ini ada pertanyaan dari Ibu Nabila Nurul. Izin bertanya dok, apakah mungkin dapat terjadi ketulian akibat trauma pada sendi rahang dok? Misalnya akibat terbentur atau penyakit lain seperti bruxism atau gertakan gigi. Terima kasih banyak dokter. Ya. Oke, kalau masalah rahang dan masalah gigi itu dia tidak langsung berhubungan dengan sistem pendengaran, ya. Jadi biasanya keluhannya bukan masalah pendengaran, ya. Biasanya sih paling sering adalah otalgia, nyeri di telinga, gitu ya. Nyeri di telinga itu kalau rahang kan ini kita bisa lihat ya. Ini gambarnya kurang jelas ya. Sendi rahang itu lokasinya di depan liang telinga persis, ya. Jadi kalau ada masalah dengan TMJ ya, di sini nih. Ini letaknya di depan liang telinga, ya. Jadi biasanya itu nyeri, terjadi otalgia, ya. Atau nyeri telinga atau masalah-masalah telinga diperberat ketika kita sedang menggerakkan rahang, ya. Jadi biasanya radang liang telinga, salah satu gejala khasnya adalah nyeri saat membuka dan menutup rahang, gitu. Jadi tidak langsung berhubungan dengan sistem pendengaran, ya. Bisa sih kalau misalnya ada radang liang telinga, gitu ya, gangguan dengar, tapi gangguan dengarnya dia sistemnya konduksi, tapi jarang sih, nggak langsung, ya. Kecuali memang ada primer masalah di liang telinganya, gitu. Jadi ke pendengaran sih nggak terlalu berhubungan, ya. Sendi rahang dan apa tadi? Gigi ya, apa? Iya dok, gertakan gigi dok katanya dok. Oh, gigi enggak sih, ya. Mungkin bisa kedengeran ya, tapi tidak menyebabkan gangguan dengar. Ya, kalau gerakan gigi atau pembuluh darah itu bisa nanti gejalanya tinnitus, namanya tinnitus objektif. Jadi memang ada sumbernya, gitu ya. Jadi tinnitus yang subjektif, hanya dia sendiri yang dengar, atau tinnitus objektif. Ya, objektif itu jelas sumbernya, ya. Kadang-kadang pemeriksaannya juga bisa dengar. Jadi paling itu, jadi tinnitus objektif. Baik, terima kasih banyak dokter. Tadi mungkin pertanyaan terakhir ya dari Ibu Nabila Nurul untuk pertanyaannya. Jadi kesimpulannya tadi tidak langsung berhubungan ya dok dengan gangguan pendengaran itu sendiri, gigi ataupun dari gangguan rahangnya. Nah, untuk hari ini mungkin dicukupkan. Terima kasih banyak dok untuk ilmu dan penjelasannya yang sangat bermanfaat. Terima kasih juga kepada para audiens yang telah bertanya dan juga pada
join tadi untuk meramaikan di IG Live pada hari ini di jam 1 tadi. Jadi untuk kesimpulan pada IG Live hari ini bahwa mendadak tuli dan tuli mendadak itu ya tadi berbeda. Mendadak tuli itu bisa disebabkan karena apa aja? Tadi dari telinga luar bisa karena serumen, lalu tadi di telinga tengah juga ada barotrauma yang naik pesawat, ada infeksi telinga tengah yang tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Yanti. Salah satunya tadi yang menarik adalah pertanyaan di Instagram. Kalau misalkan terus-terusan keluar congek, apakah sama? Tadi ternyata berbeda ya, kronis bisa sampai komplikasi ke otak, bahkan sampai mencong. Nah, lalu untuk yang dalam tadi ada tuli mendadak dan trauma akustik. Jadi, kalau misalkan sudah ada gejala-gejala tersebut atau ngerasa, oh ini kayak yang Dokter Yanti tadi sebutkan, boleh langsung ke dokter THT dan jangan melakukan apa namanya tata laksana sendiri seperti itu untuk teman-teman. Mungkin dari saya sekian. Terima kasih banyak dokter atas waktunya. Mohon maaf dokter, banyak kesalahan dan mengganggu waktunya juga ya dok. Mungkin dari saya sebagai moderator pada acara hari ini sekian. Semoga ilmu yang bermanfaat ini bisa kita terima untuk kedepannya dan menjadi amal ibadah buat kita, khususnya buat kita. Semoga kita semua sehat selalu dan dalam lindungan Allah. Terima kasih banyak dok. Ya, terima kasih juga. Oke. Izin dok.